Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita bersatu hati Bapak Ibu yang terkasih. Kita datang kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang menyadari dan kembali kepada Bapa. Posisikan diri Bapak Ibu itu adalah anak bungsu yang hilang. Ketika si anak bungsu pulang kepada Bapa, bapaknya dari jauh melihat dan Bapak berlari untuk mendapati si bungsu. Posisikan diri Bapak Ibu pada posisi si bungsu. Betapa bersyukurnya, betapa rasa terima kasih, karena setiap pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang melukai hati Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan dengan darah yang mahal, darah yang hidup, Bapak Ibu dan saya dimenangkan, dimerdekakan. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Dia. Karena Dia layak. Dia layak. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati. Baik yang tergabung dalam Zoom doa pada pagi hari ini, maupun siapapun yang mendengarkan rekaman doa pada pagi hari ini. Bila kita semua mendapatkan berkat yang sama, bila kita semua mendapatkan pengampunan yang sama, anugerah yang sama. Selamat pagi Bapak Surgawi. Engkau Bapa yang penuh kasih, Bapak yang lemah lembut, Bapak yang dengan sabar menuntun kami anak-anak-Mu. Kami juga menyapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Engkau adalah penolong. Engkau adalah penghibur.
Engkau adalah sesuatu bagi kami yang Bapa utus kepada kami. Engkau yang membebat luka hati kami. Engkau yang mengobati luka hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ekspresikan perasaan kita, ekspresikan perasaan Bapak Ibu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, ada saatnya kita berdiam diri, ada saatnya kita berkata-kata, dan pada saat ini Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Perkatakan dan jangan berdiam diri. Bertumbuhlah dalam pengharapan, bertumbuhlah dalam kasih. Kasih mesra dan persekutuan. Katakan, buka hati kita, sebab matanya yang menyelidiki kedalaman hati kita, menyelidiki kedalaman batin kita. Mari kita hidup dengan cara hidup yang baru. Berkata-kata dengan bahasa yang baru. Berpikir dengan pikiran yang baru. Merasakan dengan hati yang baru. Mari kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling mendengki. Janganlah kita mementingkan diri sendiri, tapi layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Biar nafas kita menyanyikan nyanyian yang Tuhan inginkan. Biar setiap perkataan kita merupakan puisi bagi Tuhan. Dan pertumbuhan kita merupakan kebanggaan bagi Tuhan. Tuhan, Engkau layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Tuhan, Engkau layak untuk setiap pujian yang dapat kami bawakan. Engkau layak ya Tuhan untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Karena kami hidup bagi Tuhan. Yesus, nama di atas nama lainnya. Satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kami. Kami hidup untuk-Mu ya Tuhan. Karena setiap oksigen yang kami hirup adalah kasih, dan Engkau Tuhan adalah kasih.
Kudus, kudus Engkau Tuhan, kudus. Suci, suci Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada selain diri-Mu. Buka mata kami agar kami dapat kagum dan heran, dan tunjukkan siapa diri-Mu, dan penuhilah kami pada pagi hari ini dengan hati-Mu, dan pimpin kami ke dalam maligai-maligai cinta-Mu. Dalam cinta-Mu, bawa kami Tuhan ke tempat di mana Engkau beristirahat, dan baringkan kami di hamparan rumput yang hijau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat teduh kita bukanlah dengan berdiam diri, mendengarkan apa yang kami katakan atau kami doakan. Saat teduh adalah ketika hati kita berjumpa dengan hatinya Tuhan, dan Tuhan hadir membawa keteduhan. Saat teduh bukanlah waktu pada pagi hari. Saat teduh adalah ketika hati Bapak Ibu menempel, bertemu dengan Tuhan, dan menjadi teduh. Itulah saat teduh. Dan kita memohonkan untuk membaca koran sorgawi pada setiap paginya, agar kita dapat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya Tuhan, Engkau layak untuk setiap lagu yang pernah kami nyanyikan. Maafkan kami ya Tuhan, ketika kami datang ke hadapan Tuhan dengan membawa berkas-berkas kami, dengan membawa proposal kami. Tuhan, nama-Mu sudah lebih cukup bagi kami. Buka mata hati kami agar kami dapat melihat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak untuk setiap lagu yang kami nyanyikan, untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami hidup untuk-Mu Tuhan Yesus.
Setiap ciptaan baru adalah hamba Allah. Ketika mulut Bapak Ibu berkata, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, status Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah bangsa imam. Imam-imam yang berkerajaan. Seketika ini pun kita menjadi ciptaan baru. Karena yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah tiba. Setiap luka hati kekesalan, setiap air mata dan kesedihan adalah masa lalu. Dan saat ini adalah pengharapan. Saat ini adalah kasih setia, kasih pengharapan. Doakan buat orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Doakan buat orang tua dan anak, suami atau istri. Doakan. Doakan mereka. Ya Tuhan, ubahkan hidup kami agar keinginan daging kami diubahkan menjadi manusia rohani. Agar keinginan kami adalah keinginan-Mu. Agar kehendak-Mu yang jadi kehendak kami. Agar kami menjadi manusia menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kami yang dahulu hidup tanpa arah, hidup sia-sia, berkata sia-sia, mulai saat ini mempunyai tujuan yang mulia. Menjadi pelayan-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan, adalah kerinduan bagi kami. Karena ini adalah panggilan yang sangat tinggi. Ketika bangsa Israel dijadikan bangsa imam, mereka jatuh dalam pelanggaran karena mereka menyembah lembu emas di Gunung Horeb. Mereka menyembah Allah lain. Dan kesempatan itu pun diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Namun seringkali kita sama seperti bangsa Israel, membuat Allah sendiri yang untuk kita sembah. Menyembah ego kita, menyembah pekerjaan kita, keluarga, bahkan menyembah pelayanan, juga mimbar kita. Seorang imam adalah pelayan Allah. Motivasi baru dari hidup manusia baru adalah melayani Dia. Kita belajar dari kitab Matius 25. Tuhan Yesus tentang kerajaan surga
bahwa Ia memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk bekerja bagi Dia. Memperniagakan talentanya. Sejak zaman dahulu, pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya itu. Kemudian Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Seperti itu jugalah Tuhan Yesus mengutus Bapak, Ibu, dan saya. Dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kata Yesus kepada mereka dalam kitab Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ia mengutus kita untuk menuai apa yang tidak kita usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kita datang memetik hasil usaha mereka. Salomo adalah orang yang berhikmat yang pernah hidup di muka bumi ini. Pada akhirnya Salomo menyadari dalam hikmatnya, ia menyadari bahwa motivasi mengejar kepuasan terhadap pekerjaan sendiri ternyata adalah hal yang sia-sia. Sama dengan hidup orang yang bodoh, yang tak berhasil dalam segala hal. Kedua-duanya sama-sama mati, dan hasil pekerjaannya tidaklah kekal. Itu sebabnya waktu ia hidup, ia gunakan hidupnya untuk mengejar cita-cita atau keinginan-keinginannya yang ia sadari itu adalah hal sia-sia. Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan buahnya kekal. Mungkin Bapak Ibu berseru kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berteriak kepada Tuhan, Tuhan, buah apa yang sudah aku lakukan? Buah apa Tuhan yang dapat aku pertanggungjawabkan di hadapan-Mu?
Hikmat berbicara kepada saya tadi malam. Seringkali seorang Kristen berfokus kepada buah yang terlihat tanpa ia sadari ada buah juga yang tidak terlihat. Ada buah yang bertumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu galilah dirimu. Karena kita terbuat dari debu dan tanah. Galilah dirimu bersama Roh Kudus, agar engkau dapat melihat buah-buah yang Tuhan hasilkan di dalam pekerjaan-pekerjaanmu yang kekal. Galilah bersama Roh Kudus. Mungkin saat ini Bapak Ibu menabur dan tidak memetik tuaian. Mungkin saat ini Bapak Ibu menabur air mata. Mungkin saat ini Bapak Ibu menabur lutut untuk berlutut berdoa. Dan seolah tidak menghasilkan apa-apa. Seolah doanya tidak terdengar. Sadarilah bahwa ada buah yang tumbuh di bawah tanah. Anak kita, anak cucu kita, mereka pasti menuai. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah jemu-jemu mendoakan orang lain. Dan jangan merasa kecewa melakukan hal yang baik terhadap orang yang salah. Karena semuanya itu diperhitungkan Bapa kita yang di surga. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku.
Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal bagi orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dipulihkan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Dan jadikan ayat ini rema kita pada pagi hari ini. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Perhatikan dan dengarkanlah. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang menyadari panggilan hidupnya dan menyucikan diri dari kenajisan dunia, menyerahkan diri kepada Tuhannya, dan Tuhan yang akan memperlengkapinya untuk tugas-tugas pelayanan. Untuk itu Tuhan menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk mempersiapkan mereka. Adakah panggilan-panggilan itu di dalam diri Bapak Ibu dan saudara pada saat ini untuk memperlengkapi gereja Kristus? Mari kita renungkan, apakah Tuhan sudah menetapkan Bapak Ibu dan Bapak Ibu memilih untuk mengabaikannya? Mungkin Bapak Ibu lebih memilih untuk mendengarkan hati nurani. Mungkin Bapak Ibu lebih memilih diam untuk menjadi orang biasa dan enggan bertumbuh. Mungkin Bapak Ibu lebih mendengar apa kata nubuatan manusia daripada apa yang Tuhan perkatakan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, mari kita merenung sesaat. Terima kasih Bapak untuk bangsa ini, bangsa yang cinta Tuhan, bangsa yang memiliki Tuhan yang hidup. Biarlah bangsa ini senantiasa disertai roh hikmat dan wahyu untuk memerintahkan bangsa ini, untuk mendekat kepada Engkau, semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertahta di kehidupan bangsa ini. Biarlah damai sejahtera menyertai bangsa ini. Bangsa ini senantiasa di dalam pimpinan Engkau, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang memiliki hikmat dan wahyu yang daripada Engkau. Biarlah bangsa ini memiliki pemimpin-pemimpin yang selalu disertai dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk bangsa ini, bangsa yang senantiasa di dalam pimpinan Engkau, bangsa yang disertai dengan
pemimpin-pemimpin yang senantiasa mendekat kepada Engkau, yang membawa kepada Engkau, kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua kasih-Mu yang begitu besar itu. Engkau tahu Bapa, Engkau mengasihi bangsa ini. Bangsa ini biarlah dipenuhi oleh kasih-Mu yang besar itu. Damai sejahtera menguasai bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ada orang-orang yang mengenal Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di bangsa ini, yang memimpin mereka kepada pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan. Bangsa yang senantiasa di dalam anugerah Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kehidupan-Mu. Biarlah benih-benih yang tumbuh di bangsa ini menjadi bangsa yang senantiasa di dalam kasih Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semua pulau-pulau yang telah ada, yang dipenuhi oleh buah-buah yang segar, tumbuhan-tumbuhan yang elok-elok, semuanya bertumbuh dengan baik di bangsa ini, yang memberikan bangsa ini kehidupan Engkau. Dan biarlah bangsa ini senantiasa di dalam kerinduan akan Engkau, mencintai Engkau, mencintai bahwa di bangsa ini ada kehidupan yang lebih daripada yang mereka rindukan, yaitu kehidupan-Mu Bapa. Biarlah bangsa ini mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, dan mereka juga dipimpin ke arah kebenaran terus, membawa mereka semakin tahu di mana letak kekuatan yang ada di bangsa ini, karena bangsa ini tahu bahwa bangsa ini memerlukan Tuhan yang benar, Tuhan yang memimpin bangsa ini, bangsa yang senantiasa di dalam kasih anugerah-Mu. Bapa, kami memberkati pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari pemimpin yang terkecil sampai yang terbesar, dan mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan mereka terbatas, tetapi kekuatan yang dari Allah itu tanpa batas. Dan bangsa ini memerlukan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terus Engkau memberikan kasih itu yang begitu baik bagi kami, senantiasa di dalam kehidupan yang lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Hanya Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi, Bapa yang kekal sampai kekal. Bahkan dasar-dasar bumi dengan keperkasaan-Mu yang berotoritas penuh atas alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami datang dengan kerendahan hati, menarik kekuatan yang dari surga. Menarik Tuhan, hadirat-Mu ada di dalam hati kami, ada di dalam keluarga kami, ada di dalam Tuhan anak-anak kami, bahkan di tempat-tempat kami berada, bahkan yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang baik. Pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Mohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Di mana Tuhan, bangsa kami dilanda COVID-19. Tuhan, kami tahu bukan hanya bangsa kami Indonesia, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini mengalami peristiwa ini. Tuhan tolong, kami percaya
apapun yang Kau izinkan terjadi di setiap negara, di setiap bangsa, baik adanya. Kami mohon Tuhan kepadamu pagi hari ini. Kami sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, sepakat Tuhan datang kepadamu. Tolong ya Bapa, lepaskan kami, bangsa kami Indonesia dari COVID-19 ini. Lalukan Tuhan di dalam nama Yesus. Lalukan Tuhan sampai titik nol Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Habiskan Tuhan keluar dari bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami memberkati orang-orang yang saat ini terpapar Tuhan COVID-19, apapun dikatakan Tuhan, Omikron, apapun itu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau hadir di dalam setiap rumah-rumah sakit yang ada. Bahkan Tuhan, isoman yang saat ini ada, Tuhan Engkau hadir di sana, memulihkan setiap orang yang terpapar. Dan kami tahu Tuhan, kami tahu Bapa, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dimanapun Engkau ada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Kau berkati dokter-dokter yang menangani bahkan pemerintahan kami, hikmat, pewahyuan untuk mengatasinya, dan sudah mengatasinya karena Engkau yang menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tolak semua Tuhan, baik melalui udara, darat, laut, apapun Tuhan, kami tolak semuanya. Dan kami tahu pasukan malaikat-Mu mengelilingi bangsa kami Indonesia, mengelilingi Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia milik-Mu Tuhan, karena Mu punya rencana besar di bangsa ini. Terima kasih Bapa, pakai kami menjadi berkat-berkat yang hidup. Tuhan, pagi hari ini kami membawakan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti Zoom meeting pagi ini. Engkau tahu Tuhan Yesus setiap kehadiran kami, karena kami tahu hanya Engkau jawaban yang kami perlukan Tuhan. Engkaulah Raja, Engkau sudah menyelesaikan semua masalah apapun, Engkau sudah tanggung di kayu salib. Terima kasih Bapa. Penderitaan apapun yang kami rasakan, kami tahu itu tidak ada artinya Tuhan. Karena yang besar dosa kami, penderitaan apapun, sakit kami Engkau sudah tanggung di dalam diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang mempunyai masalah. Kami tahu Engkau terbesar di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau mengatakan, Engkau Tuhan, kami mau kenal Engkau. Yang ku kehendaki ialah mengenal Engkau Yesus Kristus dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, dan persekutuan di dalam penderitaan-Mu, di mana aku menjadi serupa dengan Engkau Yesus di dalam kematian-Mu. Tuhan, kami mau membawa kematian-Mu di dalam tubuh kami, membawa penderitaan-Mu agar kami tetap tinggal di dalam Engkau, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Buka, singkapkan mata roh kami untuk melihat keajaiban dan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Kau mengatakan jangan Engkau syarat dengan apa yang ada di dalam dunia, tapi lalukan semua itu, matamu arahkan kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang ada dalam dunia adalah semu adanya. Engkau saja Tuhan yang kekal sampai kekal Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan Tuhan terus penyertaan-Mu di dalam kami. Roh Kudus yang lembut, ajari kami yang ikut Zoom ini mengenal pribadi-Mu yang begitu dasar, sehingga kami bertumbuh dewasa mengenal Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, karena Kau mengatakan apapun yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya kepadamu, itu adalah barang yang sia-sia. Itu adalah semuanya kesia-siaan. Tapi
biarlah Engkau terus tuntun kami ke arah kebenaran-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, mengikuti teladan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus mengikuti jejak-jejak-Mu Tuhan. Terus Tuhan berikan kami kemampuan. Roh-Mu yang kudus terus berbicara di dalam kami. Agar apa yang kami bicarakan, agar apa yang kami katakan Tuhan kepada orang lain bisa dihibur, orang lain bisa diangkat, orang lain Tuhan bisa diselamatkan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami milik-Mu. Engkau sudah membeli dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Mu sendiri. Justru itu Tuhan, ini hidup kami, ini mulut kami pakai, ini Tuhan telinga kami mendengarkan suara-Mu, ini Tuhan semua panca indera kami semua milik-Mu. Kami mau pakai ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Baik tangan kami bekerja untuk Engkau, kaki kami berjalan untuk Engkau, bahkan hati kami menjadi milik-Mu. Tinggallah di dalam hati kami, tinggallah di dalam pikiran kami, di dalam perasaan kami. Mari Tuhan bersama-sama menjalani hari ini bersama Engkau. Jangan biarkan kami sendiri. Ingatkan kami ya Roh Kudus, apa yang salah, apa yang harus kami perbuat. Berbicaralah terus Roh Kudus di dalam kami. Biar kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Jadikan kami berkat-berkat yang hidup untuk orang lain yang belum percaya kepadamu. Berkati anak-anak Allah pagi hari ini Tuhan. Berkati saudara kami Samuel. Tambah-tambahkan urapan, hikmat yang daripada Tuhan. Jadi pakai dia menjadi berkat yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama untuk pertumbuhan kita semua. Mari kita perkatakan dengan iman, kita perkatakan dengan mulut kita dengan suara yang keras, agar menjadi iman. Karena ada tertulis, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus-Mu, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Kau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu
Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus saya diam di dalam hatiku, membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus. Dan saya dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan tinggal dalam saya. Saya penuh oleh seluruh kepenuhan Allah. Saya dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saya doakan atau saya pikirkan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam saya Engkau tinggal, Engkau hidup. Saya adalah bait-Mu, tubuh saya adalah kemah suci-Mu. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya bersyukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan di hadapan-Mu dalam segala hal. Dan saya berbuah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, pada pagi hari ini aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku, orang-orang yang melukai hatiku. Aku melepaskan pengampunan karena Roh yang besar yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian tinggal dalam hidupku. Ini pengakuanku Bapa. Dengan berani aku mengatakannya di hadapan Allah Bapa, di hadapan Tuhan Yesus, malaikat-malaikat surga, dan di hadapan para pendakwa-pendakwa iblis, setan, dan antek-anteknya, bahwa hidupku telah ditebus. Aku sudah disucikan, aku sudah dibenarkan. Pengakuanku sampai ke hadapan hadirat Allah Bapa. Ini doaku ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga memberkati orang-orang yang melukai, orang-orang yang menyalahartikan, orang-orang yang menyakiti hatiku. Aku melepaskan pengampunan, aku melepaskan berkat, karena hatiku penuh dengan urapan. Dalam hatiku mengalir aliran-aliran air yang hidup yang daripadamu. Bapa, Engkau mendengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Bila pengurapan itu turun pada pagi hari ini, mengolesi kedua kening kami, mengolesi kedua ambang pintu hati kami, tercurah urapan yang baru, tercurah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dari kepala turun ke kaki, dari janggut ke jubah, seperti dari gunung Hermon
ke Bukit Sion. Di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini. Bapa, kami tahu Bapa selalu mendengarkan doa kami, dan Bapa selalu menjawab doa-doa kami. Inilah pengakuan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima apa yang kami doakan. Kami sudah melepaskan apa yang kami katakan, dan kami mengikat apa yang kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.